Pemirsa, jumpa lagi dalam program Bisnis Roundup, program yang memberikan berita-berita highlight ekonomi dan bisnis. Berita-berita penting apa saja yang akan kami sajikan untuk Anda pekan ini? Kita ikuti Bisnis Roundup selengkapnya. Gugatan atas keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini tetap dianggap penting untuk mengawasi berjalannya perbankan di tanah air. Lantas, masalahnya bagaimana OJK dapat berbagi peran dengan Bank Indonesia agar tidak berbenturan? Otoritas Jasa Keuangan mendapat sokongan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Gugatan dari tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa atas keberadaan lembaga itu dimentahkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memutuskan OJK tidak dibubarkan dan tetap berwenang sebagai lembaga yang mengawasi perbankan. Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi para pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian 1.1 frasa dan bebas dari campur tangan pihak lain. Namun MK mengabulkan penghapusan frase bebas dari campur tangan pihak lain seperti tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang OJK. MK menekankan pentingnya kemandirian finansial OJK sehingga tidak lagi dibiayai APBN. Mahkamah juga meminta OJK dan Bank Indonesia agar menghindari penumpukan kewenangan di kedua lembaga. APBN ya itu pada awalnya ya, tapi tadi secara khusus disebutkan bahwa pada saatnya nanti OJK dianggap telah mampu ya mendanai dirinya berdasarkan pungutan, itu harus ditegaskan. Dalam gugatannya, tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa meminta diakhirinya independensi OJK sebagai lembaga superbody. Fungsi pengawasan perbankan yang diserahkan Bank Indonesia ke OJK juga diyakini bakal memicu krisis perbankan. Tim pembela juga menolak pungutan OJK yang membebani masyarakat dan menjadi parasit bagi sektor keuangan, asuransi, dan jaminan sosial. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini bertugas mengatur agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tugas lainnya mewujudkan sistem keuangan secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pendek kata, OJK mengawasi aspek mikroprudensial, yakni pengawasan perbankan serta produk turunannya. Sementara aspek makroprudensial yang menjaga stabilitas rupiah dan kebijakan moneter di bawah kendali Bank Indonesia. Bank Indonesia menyambut baik keputusan MK yang tidak membubarkan OJK. Kami yakin bahwa di Undang-Undang OJK itu sudah memberikan landasan untuk lembaga itu menjalankan fungsi dengan baik. Malah di dalamnya ditegaskan tentang kalau nanti OJK fokus pada pengawasan bank secara makroprudensial itu tetap ada di Bank Indonesia. Kita tunggu kiprah OJK dalam pengawasan perbankan di tanah air.